Halo teman-teman. Karena kemarin kita udah membahas ADA, di video kali ini aku bakal ngebahas ID3. Dan teman-teman ya, jangan lupa dilihat. Nah, pada tugas sebelumnya itu kita sudah membahas 5 studi kasus di ADA dengan file dengan data credit card. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ID3, yaitu asynchronous implementasi metode ID3. Nah, di kode yang pertama, library ini itu yang pertama ada Asyncio. Nah, yang Asyncio ini itu untuk menjalankan proses secara asinkronus atau tidak menunggu satu persatu. Kemudian ada skitlearn. Nah, itu tuh untuk membuat atau mengevaluasi decision tree-nya. Nah, terus ada matplotlib-nya. Nah, ini matplotlib-nya sama si Seaborn itu untuk menampilkan grafik Hartman hasil analisisnya. Nah, selanjutnya itu kan ada asensi dev split data. Nah, ini tuh yang di sini karena kan kita mau biar lebih jelas itu. Nah, nanti membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Nah, ini nanti outputnya printnya kayak yang ini. Nah, X ini sebagai fitur semua kolom kecuali targetnya. Terus yang Y-nya itu sebagai label atau target dari kolom default payment next month-nya. Seperti yang dijelaskan kemarin, kita pakai yang default payment next month untuk penamaan agar dikenali. Terus Xtrain sama Xtest sama YTrain. Nah, ini nih test split ini untuk membagi data menjadi 80% data training atau data latihnya, sama 20%-nya itu data testing atau data ujinya. Kemudian di sini ada await asyncio sleep 1 kan di sini. Nah, ini tuh untuk memberi jeda 1 detik kayak. Nah, dia tuh sebagai await asyncio sleep itu sebagai jeda untuk menjeda selama 1 detik. Jadi di sini kalau misalnya kita mau berjeda 5 detik, 2 detik itu nggak apa, tapi di sini cuman nanti reloadnya lama. Terus ini juga kan tujuannya itu untuk berjalannya itu bergantian, bukan berlangsung secara sekaligus. Nah, selanjutnya itu fungsi asynchronous untuk pelatihan model ID3-nya. Nah, di sini kan decision tree dari skitlearn. Nah, parameternya itu yang penting Nah, di sini kan nanti asyncio dev train ID3 model Xtrain sama YTrain. Nah, Xtrain itu dari data tadi yang split nih, Xtrain, YTrain. Nah, di sini juga sama untuk parameternya. Kemudian ini untuk kalimat judulnya aja. Nah, terus di sini menggunakan kriteria
entropi. Nah, kriterion entropi itu artinya menggunakan metode ID3 yang mengukur tingkat informasi atau entropinya. Jadi mengukur tingkat informasi atau si entropi itu. Nah, kemudian itu di sini maxdip 5 sama random stat. Maxdip ini itu untuk kayak kedalaman pohonnya. Jadi kayak model tidak overfitting gitu. Jadi maxdipnya itu si pohonnya itu cuman ada 5 kayak kedalamannya tuh. Nah, terus random statnya itu di 42. Ini tuh untuk menstabilkan hasil konsistensinya setiap dijalankan gitu. Nah, kemudian model fit itu kan hasilnya dikembalikan untuk digunakan pada evaluasi. Nah, selanjutnya await juga ini untuk menunggu selama 1 detik. Nah, print model ID3 berhasil dilatih. Nanti setelah ini jalan, kode-kode ini jalan dan pemodelan ID3-nya itu jalan, nah nanti akan muncul juga pemodelan ID3 berhasil dilatih, return model. Nah, selanjutnya itu kayak fungsi si asynchronous-nya untuk evaluasi model. Nah, di sini kan ada async dev evaluation model. Nah, ini untuk mengevaluasi model X sama X test sama Y test. Karena kan tadi itu dibagi 80% sebagai testing, 80% sebagai training, 20% sebagai testing. Nah, ini itu untuk mengevaluasi modelnya. Kemudian print jadi nanti sebelum muncul ada mengevaluasi performa model. Nah, kemudian ini ada prediction. Pred itu untuk menghasilkan prediksi dari datasetnya, dari data testingnya. Nah, kemudian di sini ada akurasi skornya dari Y testing sama Y prediction. Kan ya prediction yang tadi kan ya prediction ini kan model prediksi X testing. Nah, terus di sini ada print F. Nah, akurasi modelnya ACC 3F dan ini juga hanya tulisan. Nah, ketika semuanya udah selesai, nah terus di situ ada classification report. Nah, itu tuh untuk menampilkan metrik penting kayak precision, recall, sama F1 score. Nah, precision itu tuh kayak ketetapan prediksi positif. Terus recallnya itu seberapa banyak sih kayak kasus positif yang terdeteksi. Terus kayak F1 score itu sebagai kombinasi precision sama recallnya gitu. Terus ada conversion matrixnya. Nah, conversion matrix itu kan di sini kayak si CM-nya tuh conversion matrixnya tuh datanya ada data testing sama prediction kan. Nah, ini fixed size-nya jadi 4 apa namanya tuh si baris kolomnya itu ordo 54. Nah, terus pokoknya fixed size-nya itu 5 dan 4 cm.
Nah, kemudian di sini ada is head map. Nah, itu ini juga untuk mengatur pewarnaannya sama betul enggaknya gitu. Nah, terus di sini ada PLT title-nya. Ini untuk judulnya Conversion Matrix ID3 model. Terus ini untuk PLTX label. Jadi si labelnya itu yang baris itu yang kolom itu untuk predictionnya, hasil prediksinya. Nah, yang kolom itu untuk hasil prediksinya. Nah, yang baris itu untuk hasil aktualnya ya, aktualnya. Nah, kemudian PLT show itu untuk menampilkan. Kemudian ini ada untuk menunggu selama 1 detik. Terus di sini print. Kalau sudah selesai, evaluasi selesai. Nah, kemudian di sini ada asynchronous untuk visualisasi pohonnya. Nah, di sini visualisasi tree model untuk memvisualisasikan tree modelnya, untuk memvisualisasikan tree-nya atau pohonnya. Nah, model isinya tuh ada model sama X-train, data train dari X. Nah, ini printnya menampilkan visualisasi pohon keputusan ID3 atau ID3. Nah, kemudian di sini untuk mengatur size-nya, plot tree-nya ini untuk mengatur si isinya, kayak dari si tree itu nanti diisi apa, ada X-train, kolom, fill, true, rounded. Nah, itu untuk mengatur, ini untuk mengatur font size-nya, ini untuk mengatur si kolom-kolomnya, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini title-nya itu visualisasi keputusan atau metode ID3-nya. Kemudian shot, wait selama 1 detik, dan print, visualisasi selesai. Nah, terus kemudian selanjutnya itu ada main asynchronous function. Nah, itu yang di sini ada def main. Main itu kayak untuk menjalankan semua fungsi secara berurutan tetapi asynchronous. Nah, asynchronous tuh satu-satu gitu, untuk menjalankan satu-satu. Jadi nggak harus yang sekaligus, tapi berurutan. Terus X-train sama X-test, Y-train, Y-test. Nah, ini untuk menunggu split datanya. Dari data-data yang ini ada data train, ada data testing, dan data train, dan data testing. Nah, terus itu untuk menunggu si split datanya, kayak memastikan kayak setiap tahapannya ini selesai sebelum lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian ada ini juga menunggu juga kode ini. Nah, jadi biar kayak semuanya teratur tuh. Nah, model X-train itu menunggu split data. Nah, model itu nanti adanya setelah menunggu data ID3-nya dulu. Kemudian menunggu evaluasi, terus habis itu menunggu dan visualisasi. Kemudian visualisasi. Jadi kayak urutannya tuh kayak split data. X-train-nya nunggu split data. Terus model, terus ditunggu, kemudian data trainingnya dari ID3 model. Nah, terus evaluasi, terus menunggu lagi selama 1 detik yang tadi. Nah, itu untuk
setelah 1 detik menampilkan evaluasi modelnya, terus tunggu lagi menunggu visualisasi triknya. Seperti itu agar berurutan. Nah, jadi dataset yang sebelumnya yang waktu kita IDA itu kita kan menggunakan credit card. Nah, itu dibagi jadi data latih sama data uji. Nah, itu namanya split datanya. Nah, kemudian dilanjut dengan model ID3, terus kemudian dilatih lagi datanya jadi ID3 model, terus setelah itu model diuji, kemudian dievaluasi menjadi evaluation model. Nah, kemudian setelah itu hasil divisualisasikan menjadi bentuk pohon keputusan. Nah, ini untuk outputnya. Nah, data berhasil dibagi, kan data dibagi dulu, membagi dataset menjadi kemudian data berhasil dibagi kan karena tadi udah di-run ya. Nah, terus dievaluasi akurasi modelnya itu di 0,89%. Nah, ini ada laporan klasifikasinya atau precision recall, reference score, support. Nah, ini masing-masing di sini. Nah, akurasinya ada makro FVG, weight FVG. Kemudian ini ada conversion matrix ID3-nya. Yang ini sebagai aktual, yang ini sebagai predikat. Nah, evaluasi selesai, kemudian menampilkan si keputusan ID3-nya. Setelah ID3 selesai, visualisasi selesai. Ini untuk visualisasi ID3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.